Berbicara tentang sejarah memang tidak pernah lepas dari kepentingan sang penutur serta penulis sejarah. Banyak opini sejarah yang berkembang di masyarakat luas merupakan buah pelintiran sejarah. Pelintiran-pelintiran tersebut bukanlah tanpa tujuan, tetapi pelintiran tersebut bertujuan untuk melanggengkan kepentingan sang penutur dan penulis sejarah. Oleh sebab itu pentingnya pengkajian sejarah tanpa adanya tendensi. Banyak kekacauan yang terjadi di tanah air selalu dikaitkan dengan soal agama, namun kekacauan tersebut merupakan buntut persoalan akibat adanya kepentingan politik dan kekuasaan yang selalu melibatkan Tuhan untuk melegitimasi kepentingannya. Dari sinilah sejarah perlu diluruskan. Pelurusan sejarah sangat penting dilakukan salah satunya terhadap Syekh Abdul Jalil atau yang sering disebut Syekh Siti Jenar, salah seorang tokoh sufi tanah Jawa abad ke-16 yang dianggap kontroversial. Dianggap kontroversial sebab opini yang berkembang di masyarakat ajarannya distigmakan sebagai bid'ah yang sesat. Menurut sumber historiografi sejenis Babat, Syekh Siti Jenar disidang dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman mati. Namun, sumber-sumber tersebut justru menyulut kontroversi yang sangat membingungkan. Pasalnya menurut kronologi waktu, tokoh-tokoh yang disebut sebagai anggota sidang Dewan Wali seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel sudah meninggal belasan bahkan puluhan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Syekh Siti Jenar merupakan sosok yang menjadi kontroversi karena pemikirannya yang dianggap menyesatkan umat oleh para wali penyebar agama Islam di Nusantara pada zaman itu. Dalam banyak referensi nama dari Syekh Siti Jenar banyak sekali julukannya yaitu sampai 16 julukan yang melekat pada tokoh sufi ini. Makna dari nama Siti Jenar sendiri adalah tanah merah dan nama asli Syekh Siti Jenar yaitu Sayyid Hasan Ali Al-Husaini yang nantinya pada saat dewasa bernama Sayyid Abdul Jalil. Beliau juga dikenal sebagai Sunan Jepara, Syekh Lemah Abang, Hasan Ali, dan Siti Jenar. Syekh Siti Jenar lahir di Persia Iran pada tahun 1404 M. Beliau masih dipercaya keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya yaitu Sayyid Sholih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Pada usia 12 tahun ia sudah hafal Al-Quran dan pada usia 17 tahun dia bersama ayahnya berdagang dan berdakwah di Malaka. Kemudian ayahnya diangkat sebagai mufti oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Pada tahun 1424 M. terjadi perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Mudzafar Shah sekaligus pergantian mufti baru kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Lalu pada akhir tahun 1425 M. Sayyid Sholih bersama anak dan istrinya pindah ke Cirebon dan bertemu dengan sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad yang mempunyai kedudukan sebagai mursyid Thorikoh sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi mengajarkan ilmu makrifatullah kepada Syekh Siti Jenar yang usianya pada saat itu sekitar 20 tahun. Kesalahan sejarah yang menjadi fitnah bagi Syekh Siti Jenar diantaranya. Pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini tentu sangat bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat tentang hal itu. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang dikenal sebagai ajaran yang sesat. Sebenarnya bukan ajarannya yang sesat tapi pemikiran kita yang tidak sampai pada pemikiran tersebut karena tingkat makom yang berbeda. Konsep Manunggaling Kawula Gusti ala Syekh Siti Jenar, sesungguhnya tak berkait dengan teologi akidah, tapi berhubungan dengan ideologi muamalah, gerakan sosial dan gerakan pembebasan. Kiai Haji Agus Sunyoto, dalam karya ilmiahnya mengatakan, Manunggaling Kawula Gusti merupakan tonggak perubahan sosial pertama di bumi Nusantara. Nusantara pada zaman kuno, hanya terbagi menjadi dua golongan. Masyarakat yang tinggal di dalam keraton disebut golongan Gusti. Sementara masyarakat yang tinggal di luar keraton disebut golongan Kawula. Gusti itu tuan dan Kawula itu budak. Golongan Kawula tak punya hak milik. Sebab, semua dimiliki golongan Gusti. Sebaliknya, golongan Gusti boleh mengambil apapun milik golongan Kawula. Menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, Sayyid Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar berusaha mendobrak dikotomi sosial itu. Mula-mula, beliau mendirikan sebuah desa bernama Lemah Abang di Cirebon. Di mana, di dalam pendirian desa, beliau menyatakan penduduk Lemah Abang bukan Kawula, tapi masyarakat.
Istilah masyarakat diambil dari kata musyarakah yang artinya bekerja sama. Manunggaling Kaula Gusti versi Syekh Siti Jenar adalah gerakan sosial, gerakan kerakyatan, gerakan kesetaraan, di mana tak ada perbedaan antara golongan Kaula dan Gusti. Ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membatahnya, ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati." Keempat, meninggalnya Syekh Siti Jenar dengan hukuman mati oleh para wali songo merupakan cerita fiktif yang ditambahi agar menjadi dahsyat dan menarik ceritanya. Karena tidak ada referensi yang primer dan kuat yang menyebutkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang mulia dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia yaitu Aziumardi Asra adalah upaya Belanda dalam memecah umat Islam agar selalu bertikai antara ulama syariat dan ulama hakikat. Ajaran Syekh Siti Jenar adalah Kiai Haji Agus Sunyoto yang mencoba untuk menjelaskan secara utuh tentang sosok Syekh Siti Jenar dengan pendekatan verstehen dan kualitatif. Yang ternyata dengan dua pendekatan seperti itu didapatkan sebuah gambaran utuh tentang sosok Syekh Siti Jenar yang bertolak belakang dengan pencitraan dan stigma yang selama ini berlaku atas tokoh kontroversial tersebut. Penggambaran tersebut dituangkan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bentuk karya fiksi. Menjelaskan tentang kehidupan seorang wali dalam bentuk karya ilmiah memang sangat sulit untuk dilakukan bahkan bisa dikatakan mustahil. Sebab kehidupan seorang wali terutama tentang berbagai karomahnya tidak bisa dijelaskan secara akal sehat. Keputusan untuk menuangkan dalam bentuk karya fiksi, selain dimaksudkan untuk mengatasi faktor-faktor teknis metodologis, juga bisa diharapkan agar masyarakat pembaca memahami kisah tokoh kontroversial dari sudut pandang lain. Dalam novel ini dijelaskan bahwa perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar untuk sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla dilalui dengan 4 tangga. Pertama, anak tangga istighfar yang mana dengan anak tangga ini akan tercapai magfirah yang terpancar dari Asma Al-Ghaffar dan akan menyingkap selubung hijab. Kedua, anak tangga sholawat yang mana dengan anak tangga ini seorang salik akan menyadari dirinya adalah bagian dari pancaran Nur Muhammad yang selanjutnya dengan pancaran ini seseorang dapat melanjutkan perjalanan ke Hakikoh Al-Muhammadiyah. Ketiga, anak tangga tahlil, yakni sebuah tangga penauhidan yang mana dengan anak tangga ini seorang salik dapat mengetahui esensi atau makna rahasia di balik Hakikoh Al-Muhammadiyah, inilah tahap yang disebut wahdat asyuhud. Keempat, setelah seorang salik mencapai tahap syuhud, maka dia akan mencapai tangga nafas al-haq yang ketika seorang salik berada dalam tahap ini, maka dia akan berada dalam posisi fana peniadaan diri karena kehidupannya telah terhubung dengan al-haq. Wallahu alam.